Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex. Di video ini teman-teman saya ingin membahas tentang tahapan membentuk sistem trading. Cara membentuk sistem trading. Karena memang begini ya, setiap orang dalam hal ini adalah seorang trader itu harus punya sistem trading yang jelas. Karena trading itu harus dilakukan secara profesional, bukan bermain tebak-tebakan. Garis bawahnya, trader itu harus profesional, profesi. Kapan waktunya untuk buy harus jelas, kapan waktunya untuk sell harus jelas pada saat apa, kapan waktunya cut loss harus jelas, kapan waktunya take profit juga harus jelas. Tanda-tandanya seperti apa harus punya pakemnya masing-masing gitu. Oh ya, kalau saya mau buy itu pada saat kondisi seperti ini. Kalau saya mau sell itu harus pada saat kondisi seperti ini. Ini penting banget. Namanya adalah sistem trading. Nah, di video ini teman-teman, saya akan bahas tuntas mengenai tahapan membentuk sistem trading yang baik dan benar. Selain itu, saya bedah sistem trading yang saya punya yang berhasil memberikan saya income puluhan juta dalam sebulan dari trading forex ya. Oke, kita simak selengkapnya setelah promo yang satu ini teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, dan ini ada program Liga Afiliasi Indonesia dari tanggal 17 April sampai dengan 19 Juni teman-teman. Dan ini intinya adalah undang teman ya, lomba banyak-banyakan undang teman. Nanti teman-teman akan memenangkan mobil Mitsubishi atau total hadiah $17.500. Ini jumlah juaranya banyak banget, jadi kesempatan menangnya gede teman-teman. Intinya adalah rujuk teman gitu ya, rujuk teman. Nanti ketika teman trading itu sudah terdaftar seperti itu. Nah, untuk informasi lengkapnya biar teman-teman bisa ikut, nanti teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman semuanya, yakni sistem trading atau trading plan atau apalah itu terserah namanya, beda-beda nggak masalah ya. Intinya adalah patokan seorang trader, patokan pribadi. Jadi dalam sistem trading itu ada beberapa hal ya teman-teman ya. Yang pertama adalah patokan ya. Saya ini patokan aja ya. Patokan untuk buy itu apa? Patokan untuk sell itu apa? Ini adalah kandungan-kandungan dalam sistem trading. Patokan untuk SL ya, atau SL atau cut loss ya, tutup rugi manual. Nah, patokan untuk take profit, TP atau close profit manual, sama aja. Jadi dalam sistem trading kan sebenarnya ada ini ya teman-teman. Nah, tapi selain itu teman-teman, dalam sistem trading juga harus ada ini, ukuran lotnya berapa. Ini harus juga masuk dalam sistem sebenarnya, harus masuk dalam rancangan dalam kita trading. Jadi harus ada kelima hal ini ketika teman-teman trading. Satu buah pertanyaan, apakah kalian sudah punya patokan? Kalian sudah punya belum gitu, patokan yang jelas tentang kelima hal ini gitu. Coba teman-teman nanti sharing-sharing di kolom komentar. Apakah kalian sudah punya atau belum gitu? Kalau belum punya, terus gimana ceritanya kalian selama ini buy dan sell? Oh kadang-kadang saya ini bang, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang asalkan udah lumayan tinggi ya sudahlah saya sell dulu, nanti gampang kalau naik sell lagi. Ya nggak bisa gitu bro. Jadi ketika teman-teman memang benar-benar mau menjadi seorang profesional, mau menjadi seorang trader beneran, kalian harus punya patokannya gitu. Patokan ini yang dinamakan sistem trading atau trading plan ya. Nah, ini patokan untuk buy-nya apa, patokan untuk sell-nya apa, patokan SL-nya apa, cut loss-nya apa. Ya, ini patokan keempat inilah minimal ya. Ukuran lotnya berapa juga harus ada dalam sistem sih sebenarnya. Dalam sekali trading saya harus punya lot berapa, kemudian risk and reward-nya gimana. Ini biar lengkap aja. Jadi 6 ini teman-teman, kalian screenshot juga nggak apa-apa. Ya, screenshot aja untuk ke 6 hal ini harus ada teman-teman. Nah, silahkan di screenshot. Patokan untuk buy, patokan untuk sell, patokan SL, CL, kemudian TP, lotnya berapa, risk and reward. Jadi dalam sekali trading saya siap rugi berapa, kalau profit harus berapa, itu juga harus ada patokannya bro.
itu adalah sistem trading atau trading plan. Nah, sudah punya belum gitu? Kalau belum punya berarti PR teman-teman adalah membentuk trading plan dulu, jangan mikir nyari duit ya. Belum waktunya berarti. Oke ya, sekarang kita masuk pada materinya, yakni tahapan membentuk sistem trading. Tahapan pertama yang jelas dan yang paling wajib ini, belajar satu teknik dahulu ya secara dalam. Dahulu mendalam ya. Ini penting banget. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar punya sistem trading yang oke, jangan gonta-ganti teknik. Satu aja dulu diperdalam. Saya sering kali kasih contoh ya, support resisten. Support resisten aja dulu diperdalam. Ya, ini kan pasti kepake support resisten, Bro. Diperdalamnya gimana ya? Yang kuat, yang lemah itu gimana? Support resisten yang kuat, yang lemah itu gimana? Kemudian pakai time frame berapa? Kemudian harus dikombinasikan dengan apa? Kalau break gimana? Kalau retrace atau balik arah gimana? Ini simple loh, ini cuma support resisten loh bro. Nah terus apakah teman-teman pernah mengulik sebuah teknik sampai sedalam ini padahal yang kelihatannya sepele? Kebanyakan trader enggak sih bro, kebanyakan itu enggak. Jadi banyak dari mereka ya cuma udahlah kalau buy ya support ya buy, resisten ya sell. Dan ternyata setelah di buy kok turun terus, setelah di sell kok naik terus ya karena memang Anda nggak benar-benar memperdalam satu buah teknik itu. Jadi tahapan membentuk sistem trading yang pertama adalah belajar satu teknik dulu, mendalam. Mau tekniknya apa terserah, mau memperdalam apa terserah. Yang penting perdalam dulu satu dulu. Apakah itu support resistance, apakah itu supply demand, apakah itu candlestick-nya, apakah itu trend line-nya, apakah itu pakai indikator tertentu, apakah itu Fibonacci, apakah itu yang lain-lain. Belajar satu dulu secara mendalam. Makanya trading itu lama, bro. Jadinya tuh lama untuk sistem trading itu. Karena memang kita butuh belajar satu teknik dulu secara mendalam. Jadi teman-teman ya mungkin selama ini masih gonta-ganti teknik, apa itu namanya? Tekniknya gonta-ganti pakai ini itu ya. Satu teknik aja dulu, satu teknik ya. Satu teknik, prakteknya ditungguin ya sampai dengan teknik itu benar-benar bisa dipakai, diulang-ulang. Satu teknik itu aja dulu. Sampai mendalam, sampai teman-teman benar-benar apa ya, paham betul lah itu waktunya buy sell yang valid itu gimana. Itu. Jadi harus belajar satu teknik dulu secara mendalam. Itu tahapan yang pertama untuk membentuk sistem trading ya. Tahapan yang kedua mengkombinasi. Nah, misalkan ya satu teknik sudah oke, satu sudah oke, kok ada yang kurang gitu kadang-kadang ya. Kok buy pada saat support kok ternyata malah turun terus, berarti harus ada apa? Kombinasi. Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah belajar dua teknik. Belajar dua teknik. Dikombinasi, ditemuin di satu titik, bro. Ini biasanya lebih valid. Apalagi teman-teman punya 3 teknik, ditemuin dalam satu titik itu biasanya lebih valid. Itu bisa menjadi sebuah sistem trading. Tapi ingat ya, untuk tahapannya itu harus belajar satu dulu secara mendalam. Karena kalau langsung bareng-bareng nanti teman-teman nggak bisa mendalam. Tahapan yang selanjutnya adalah mengkombinasi. Karena kalau teman-teman cuma satu teknik itu biasanya lemah. Apapun tekniknya itu biasanya lemah. Tapi kalau dikombinasi dengan teknik yang lain itu biasanya mantap, bro. Oke ya, ini yang kedua adalah mengkombinasi. Jika satu sudah oke, tambah satu lagi dikombinasi. Tapi jangan banyak-banyak ya. Saya paling cuma 3 aja kalau saya. 3 itu dikombinasi jadi kuat banget. Misalkan teman-teman mau pakai Fibonacci, support resisten, tambah apa itu namanya moving average kayak gitu. Itu cuma contoh ya. Atau mungkin teman-teman mau ngambil yang lain silakan. Kalau 3 itu satunya dulu tapi diperdalam.
Satu diperdalam, dalam, ya satu dalam lagi, satunya dalam lagi, itu ditemuin. Benar-benar paham, itu biasanya mantep. Ya. Jadi kalau cuma satu teknik itu biasanya memang agak ini sih ya, apa namanya ya, terlalu lemah kadang-kadang. Jadi kalau lebih kuat tuh ini. Penerapan risk and reward ya, itu jangan lupa dalam pembentukan sistem trading dan penentuan probabilitas. Jadi ini tahapan akhir teman-teman. Tahapan akhir dalam apa itu namanya? Pembentukan sistem trading ya. Jadi penentuan probabilitas. Jadi teknik tadi yang Anda perdalam tadi itu mungkin Anda harus forward test ya. Kalau mau back test ya back test, forward test ya forward test. Yang intinya harus dipraktekin gitu. Misalkan ya teman-teman praktekin katakanlah sebuah teknik itu praktekin 50 kali trading. Jadi teknik itu harus muncul konfirmasinya, harus benar-benar sesuai dengan cara tekniknya. Nah, di sini teman-teman bisa buat sebuah catatan mungkin. Nah, dari 50 kali trading ini, teman-teman ya, mungkin berapa kali saya profit, berapa kali saya loss, itu adalah tahapan terakhir. Misalkan teman-teman mengambil satu buah teknik, misalkan Fibonacci ya. Kita kasih contoh sekalian ya, Fibonacci misalkan. Cara narik garis Fibo itu gimana ya, setiap kali trading dipraktekin waktunya entry, pending order gimana. Nah, itu dipraktekin selama 50 kali trading misalkan ya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa apa itu namanya dicatat gitu. Apakah lebih banyak profitnya misalkan 35 kali profit ya, 15 kali loss. Nah, itu berarti bagus gitu. Contoh aja sih ini. Oh ya, berarti bagus karena lebih sering profit gitu. Jadi tahapan akhir itu adalah penentuan probabilitas. Apakah teknik kalian tuh benar-benar bisa dipakai atau enggak. Seperti itu ya, teman-teman. Oke ya. Nah, di sini saya akan contohin langsung ya. Contohin langsung teknik yang paling sering saya pakai. Dan saya tuh sebenarnya udah belajar lumayan banyak, tapi ujung-ujungnya saya pakai ini, teman-teman. Pakai 3 ini, support resisten atau supply demand itu jadi satu aja ya. Trendline atau pola market. Nanti saya contohin teman-teman. Yang ketiga adalah candlestick. Nah, itu nanti soal konfirmasi candle itu nanti saya bahas di video yang lain. Jadi saya trading itu selalu pakai ini teman-teman, pakai 3 ini. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan ini lumayan bagus. Ya, bukan lumayan bagus lagi sih. Tapi memang bagus banget. Saya cuman pakai 3 ini, nggak mau pakai yang lain-lain. Karena mau ujung-ujungnya mau pakai indikator apapun, ujung-ujungnya ya balik lagi ke sini gitu. Dan ternyata memang mungkin teknikal itu sebenarnya dasarnya ada di benar-benar ada di sini. Saya pelajarin awalnya super resisten tuh gimana, supply demand tuh gimana, saya perdalam trendline dan di sini atau market struktur ya. Itu kan sering banget saya praktekin ini ya. Memang benar-benar ini yang saya praktekin. Kalau teman-teman cek semua apa itu namanya semua praktek trading saya pasti 3 ini saya perhatiin. Support resisten, supply demand saya perdalam benar-benar, kemudian trendline market struktur termasuk pola-pola yang ada di market itu saya perdalam dan candlesticknya. Ini adalah sistem trading saya, teman-teman. Dan kalau mau lihat prakteknya, ya teman-teman tinggal cari di sini praktisi forex. Tadi masuknya di prayoga ya. Di sini ada playlist, di sini ada teknik trading forex. Kurang lebih prakteknya semuanya pakai itu, teman-teman. Jadi udah ada contohnya ya. Oke, seperti itu. Nah, saya kasih contoh nih, teman-teman. Saya kasih contoh ya. Oke, saya kasih contoh. Jadi perpaduan ketiga itu harus benar-benar apa ya namanya? Harus benar-benar mateng gitu, teman-teman. Jadi nggak boleh kurang. Nah, ini saya kasih contoh di sini nih. Ini saya pernah entry di sini dulu di video saya yang lama. Jadi pada saat nyampe di area demand ya. Ini saya pernah entry buy dulu.
Jadi supply demand pertama, support resistance, supply demand tuh saya cek dulu. Itu sistem trading saya ya. Sistem trading saya tuh begini. Support resistance, supply demand biasanya saya cek. Misalkan sampai sini ya. Ini saya pernah entry beneran di sini dulu. Di video yang lama, nggak tahu video yang keberapa. Nah, ternyata nyampe di area demand gitu, nyampe di area support juga gitu. Nah, saya cek untuk trendline-nya gimana strukturnya. Oh ya, masuknya di low. Trendline itu panah mana panah? Trendline itu masuknya ini ya, teman-teman. Garis-garis begini ya. Nah, ini kemudian ini masuknya di low. Ya, intinya begini ya. Nah, ini masuknya di low. Dan ya mulai naik waktu itu ya, saya entry ya. Nah, jadi saya cek yang pertama support resistance, supply demand, yang kedua adalah trendline. Itu masuknya di low atau high, di ketinggian atau di kerendahan. Nah, untuk masuk benar-benar entry itu saya lihat di candlestick-nya. Selalu begitu, teman-teman. Dan hasilnya bagus. Oke, saya cek di candlestick-nya. Nah, ternyata di sini sudah ada pola candlestick yang namanya apa ini namanya ya? Seperti hammer ya, sebelahnya buka naik. Nah, disitulah saya enter buy, asalnya taruh di luar support terakhir. Di situ teman-teman, itu saya gunain terus menerus. Jadi saya cek dulu, itu masuknya sudah masuk belum nih di support resistance dan supply demand ya. Dari support resistance dan supply demand itu apakah dia retrace, apakah dia putar balik kayak gini, ataukah dia break ya. Kalau break biasanya saya nunggu dulu. Ya, nunggu dulu ya. Ini tuh buat ngelihat ya, apakah udah layak atau belum kayak gitu ya. Kemudian trendline-nya juga udah layak atau belum. Sambil diperhatikan ininya, candlestick-nya. Misalkan ini break ya, saya biasanya nunggu dulu ya biasanya. Nah, kalau di sini nanti ketahan, di sini ada candlestick, pola candlestick yang menunjukkan sell, di situ saya sell. Makanya teman-teman ya, buat yang mau belajar tentang candlestick itu, ini candlestick itu harus benar-benar apa ya, harus benar-benar paham sih. Pola candlestick itu sebenarnya nggak banyak kok, ada 18 jenis. Nah, kalau teman-teman paham semuanya pola-pola candlestick ini, nanti kalau ini dicari aja jenis-jenis candlestick pattern gitu loh. Nah, pola-pola kayak gini. Nah, di sini saya kasih contohnya juga. Itu nanti bagus untuk konfirmasi entry teman-teman. Jadi candlestick ini lebih valid jika teman-teman padukan dua ini. Ya, kalau teman-teman candlestick seperti ini nggak kalian padukan sama ini, ya jadinya nanti ngebadut ya, percuma. Ya, jadi ini harus serangkaian. Itu adalah sistem trading saya, teman-teman. Itu ya, simple ya, simple. Tapi prakteknya ini harus dalam, harus berulang-ulang kayak gitu. Jadi memang belajar satu teknik dulu secara mendalam tuh sangat penting. Biar teman-teman tuh istilahnya ngelotok ya di satu topik ini tuh benar-benar wah ini ahlinya gitu ya, harusnya kan seperti itu. Ini ahlinya support resisten ya. Kelihatannya sepele ya, ini ahlinya support resisten, tapi kalau benar-benar ahli support resisten, teman-teman bisa ngasilin uang loh. Dan secara konsisten kayak gitu. Jadi yang kelihatannya sepele ya mungkin dianggap orang, wah apaan sih trading kok cuma pakai support resisten, jangan salah. Kalau teman-teman trading pakai support resisten secara mendalam dipadukan dengan ketiga ini semuanya lengkap, kalian bisa ngasilin uang. Saya jamin bro, kalau memang benar-benar caranya benar dan secara mendalam, kalian pelajarin 3 hal ini pasti bisa ngasilin uang. Untuk yang lain-lain tuh semuanya cuma tambahan aja. Indikator itu ngikut apa sih? Indikator tuh ngikut ini bro. Indikator tuh ngikut ini, ngikut trendline. Kalau trendline-nya tiba-tiba berubah, indikatornya berubah gitu. Indikator tuh ngikut itu. Kemudian apa itu namanya yang indikator yang kayak RSI kayak gitu juga ngikut ini juga. Ngikuti ini ujung-ujungnya semuanya tuh yang lain tuh. Makanya lebih baik yang basic itu benar-benar diperdalam. Karena kalau yang basic itu kalian perdalam, kalian nanti mau nambah yang lain tuh ya gampang-gampang aja. Tapi kalau kalian belajar teknik yang lain-lain tapi basicnya nggak kalian perdalam, nanti jadinya malah kurang maksimal kayak gitu. Oke, ternyata ini udah lama juga nih, hampir 20 menit ya. Nah, cukupkan sekian dulu ya teman-teman.